Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mutaharo dengan NIM 230204600057. Saya rombongan kelas IFA 1. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar ilmu hukum. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mempresentasikan rangkuman yang sudah saya rangkum selama 1 semester. Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa yang terkait dengan subjek hukum, objek hukum, badan hukum, peristiwa hukum, akibat hukum. Yang pertama, subjek hukum, yaitu pembawa hak dan kewajiban, yakni siapa saja yang bisa dibebani kewajiban dan diberi hak. Yang kedua, ada badan hukum. Ciri-ciri dari badan hukum adalah terstruktur, memiliki harta kekayaan sendiri, bisa melakukan hubungan hukum. Dan yang ketiga ada peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang ada sebab hukumnya. Ciri-cirinya adanya aturan, dan yang kedua menimbulkan akibat hukum. Contohnya peristiwa perkawinan, yaitu adanya aturan undang-undang perkawinan. Dan yang kedua contohnya pencurian, yaitu yang diatur dalam pasal 362 KUH Pidana. Peristiwa hukum terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan bukan subjek hukum dan perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum juga terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Bukan perbuatan hukum, yaitu contohnya PMH dan Zack warning. PMH adalah perbuatan melawan hukum dan Zack warning adalah mengurus kepentingan orang lain secara sukarela. Contohnya, Santi mengurus kucing tetangga ketika tetangga tersebut sedang pergi berlibur. Lalu peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, contohnya adalah kematian dan kelahiran. Selanjutnya, akibat hukum. Akibat hukum adalah suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum. Ini menyangkut 3 hal. Yang pertama, suatu hubungan hukum, suatu keadaan hukum, dan juga sanksi. Suatu keadaan hukum menyangkut 3 hal, lahirnya, lenyapnya, dan juga berubahnya hukum. Contohnya dari keadaan hukum adalah Santi tidak cakap hukum ketika ia berumur 14 tahun. Namun keadaan itu menjadi berubah ketika Santi berumur 21 tahun dan ia menjadi cakap hukum. Lalu suatu hubungan hukum yang menyangkut lahirnya, berubahnya, dan lenyapnya hukum. Contohnya adalah Budi dan Anto. Budi dan Anto melakukan akad sewa-menyewa, yang dimana Budi menyewakan kontrakan kepada Anto. Lalu terjadilah perjanjian, lahirnya perjanjian di antara Budi dan Anto, semisal selama 1 tahun. Lalu setelah 1 tahun, masa kontraknya telah selesai dan semua perjanjian telah dilakukan dengan bukti bahwa semua kontrak telah dilaksanakan, telah ditandatangani. Maka suatu hubungan hukum tersebut menjadi lenyap. Lalu yang ketiga, sanksi. Sanksi terdapat pada hukum pidana dan hukum perdata. Hukum perdata contohnya adalah PMH, yaitu perbuatan melawan hukum, dan wan prestasi. PMH adalah perbuatan melawan hukum, yang dimana dalam perbuatan tersebut tidak terdapat suatu perjanjian. Contohnya adalah Anton bermain sepak bola, lalu tanpa sengaja ia menendang bola tersebut ke kaca rumah orang yang mengakibatkan kaca tersebut menjadi pecah. Itu akan menjadi hukum perdata, terkecuali dalam perbuatan tersebut Anton memiliki unsur kesengajaan, maka hukum tersebut bisa menjadi hukum pidana. Dan yang kedua, wan prestasi. Wan prestasi adalah pengingkaran terhadap kesepakatan atas adanya perjanjian. Contohnya, Pak Anton melakukan perjanjian dengan kontraktor
ingin membangun rumah dalam masa 1 tahun di dalam kesepakatan tersebut. Lalu ternyata dalam 1 tahun kontraktor tidak bisa menyelesaikan rumah tersebut, maka kontraktor melakukan ban prestasi dan hal tersebut bisa dituntut oleh Pak Anton. Lalu ada objek hukum. Objek hukum adalah sesuatu yang bisa dimiliki, dikuasai, dan bernilai. Contohnya yang bukan merupakan objek hukum adalah udara dan angin. Hukum juga terbagi menjadi 3, yaitu menurut sifatnya, menurut keberlakuannya, dan menurut sumbernya. Hukum menurut sifatnya terdapat 2, yaitu hukum mengatur, termasuk hukum perdata, dan hukum memaksa merupakan hukum pidana. Hukum menurut keberlakuannya juga terdapat 2, yaitu nasional dan internasional. Contoh dari nasional adalah seperti menikah, pendidikan, berdagang, dan lain-lain. Hukum menurut sumbernya terbagi menjadi 2, material dan formil. Sumber material adalah yang menentukan atau memengaruhi isi atau substansi di suatu wilayah. Contohnya ada kekuatan politik, sosial budaya, pengaruh agama, ekonomi, letak geografis, dan riset terbaru. Menyangkut hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang. Sumber formil adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum formil, yang dimana sumber formil adalah tempat atau sumber di mana hukum mendapatkan kekuasaan. Ciri-cirinya adalah bentuknya jelas, contohnya undang-undang, jurisprudensi, hukum tertutup, putusan hakim. Metode penemuan hukum konvensional. Terdapat beberapa jenis. Yang pertama, metode subsumtif. Yang kedua, interpretasi menurut bahasa atau gramatikal. Lalu ada interpretasi teologis atau sosiologis. Lalu ada interpretasi sistematis, yaitu penafsiran undang-undang dengan undang-undang lain. Ada juga interpretasi historis, yaitu sejarah hukum atau undang-undang. Interpretasi komparatif, yaitu membandingkan antara sistem hukum. Lalu ada interpretasi futuristis, restriktif, dan ekstensif. Lalu metode konstruksi. Metode konstruksi terbagi menjadi 3, yaitu argumentum per analogium atau analogi, argumentum contrario. Lalu ada metode penyempitan atau pengkonkretan hukum. Penemuan hukum itu dilakukan oleh hakim atau aparat hukum lainnya. Hakim berperan sebagai pembentuk hukum. Selain hakim juga ada dosen atau peneliti hukum yang dapat melakukan penemuan hukum. Selain hakim ada dosen atau peneliti hukum yang dapat melakukan penemuan hukum. Sifatnya teoritis, tidak bisa menjadi hukum karena tidak memiliki kekuatan. Kewajiban hakim melakukan penemuan hukum terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Hakim dan juga pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Hakim. Tahapan-tahapan penemuan hukum. Yang pertama, konstatir, yaitu hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa hukum. Yang kedua, kualifikasi, yaitu memutuskan termasuk hukum apa, hukum perdatakah, hukum pidanakah. Dan yang ketiga, konstituir. Baiklah, itu rangkuman dari saya, Intan Mutahharoh, IF A1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.